Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati li zawil imani wal ihsan al-ghaniyyil ladzi lam tazal sahaibu judihi tasihul khairati kulla waqtin wa awan al-alimil ladzi la yakhfa alayhi khawatirul janan al-hayyil qayyumil ladzi la taghidu nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman Al-Karim alladzi ta'azzana bil mazid alladzi lizawi syukran ahmaduhu hamdan yafuqu la'adda wal hisban wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minhu mawahib ridwan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah daimul mulki was sultan wa mubrizu kulla man siwahu minal adami idal wujdan alimuz zahiri wa man tawa alaihi al-janan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وحيرته من نوع الإنسان نبي رفع الله به الحق حتى اتضح واستبان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه آل الصدق والإحسان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan untuk kembali merasakan ibadah puasa selama 1 bulan ini. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar menjaga dan istiqomah dalam menjalankannya sehingga menjadi wasilah untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya. Sholawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita Nabi semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang mulia. Pada kesempatan ini khotib berwasiat kepada diri sendiri, keluarga, sahabat dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jum'ah ini untuk terus meningkatkan takwa dan memantapkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena satu-satunya bekal yang bisa menyelamatkan kita semua di akhirat adalah ketakwaan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling tepat bagi kita semua untuk kembali menyucikan diri dari segala sifat-sifat tercela yang selama ini ada dalam diri kita semua, serta menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara berpuasa. Sebab tujuan utama dibalik diwajibkan puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Saudaraku sekalian, kewajiban puasa sebagaimana dijelaskan dalam surat di atas harus benar-benar kita jaga dengan benar. Semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa harus kita hindari, apalagi membatalkan puasa dengan sengaja. Orang yang tidak memiliki alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam tidak boleh hukumnya untuk tidak puasa. Ia akan berdosa dan memiliki kewajiban untuk menggantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terdapat 6 orang yang diperbolehkan untuk tidak puasa dalam Islam, yaitu orang yang bepergian dengan radius perjalanan yang diperbolehkan untuk qashar sholat. Yang kedua, orang yang sakit.
orang tua yang tidak berdaya atau jompo, wanita hamil, orang yang tercekik haus, dan yang keenam wanita yang sedang menyusui. Selain 6 golongan di atas, orang tidak boleh hukumnya untuk membatalkan puasa dengan sengaja dan nekat tanpa alasan yang dibolehkan dalam hukum Islam. Bahkan toh sekalipun suatu saat ia mengganti puasa yang telah ditinggalkan di bulan Ramadan, tidak bisa serta-merta setara dengan satu puasa di bulan Ramadan tersebut. Berkaitan dengan hal ini Nabi SAW bersabda, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsatin rakhasahallahu azza wa jalla lam yaqdi anhu wa in sawad dahra kullahu. Yang artinya barang siapa tidak puasa satu hari di bulan Ramadan tanpa adanya keringanan yang Allah azza wa jalla berikan kepadanya, maka tidak akan bisa menjadi ganti darinya sekalipun ia berpuasa selama 1 tahun. Al-hadis riwayat Abu Hurairah. Saudaraku sekalian, diriwayatkan dari Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan bahwa maksud puasa qadha tidak bisa menjadi pengganti dari puasa 1 hari di bulan Ramadan yang ditinggalkan, yaitu bahwa 1 hari puasa di bulan Ramadan tidak sama keutamaannya dibanding dengan puasa di selain Ramadan sekalipun puasa terus menerus. Hal itu disebabkan dosa tidak puasa 1 hari di bulan Ramadan tidak akan bisa hilang, sementara puasa qadha yang dilakukan di luar Ramadan tidak bisa menyamai keutamaan puasa di bulan Ramadan. Karena itu sangat rugi orang-orang yang tidak puasa atau dengan sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Sebab qadha puasa yang dilakukan di luar Ramadan tidak bisa setara keutamaan dan keberkahannya dengan hari-hari di bulan Ramadan. Jamaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, orang yang dengan nekat membatalkan puasanya di bulan Ramadan akan mendapatkan ancaman dan siksaan yang sangat pedih di akhirat. Mereka akan digantung tubuhnya dan dari mulutnya akan keluar darah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya diceritakan dari Abu Umamah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada saat aku tidur aku bermimpi didatangi 2 orang malaikat membawa pundakku, kemudian mereka membawaku. Saat itu aku mendapati suatu kaum yang bergantungan tubuhnya, dari mulutnya yang pecah keluar darah. Aku bertanya, siapa mereka? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum diperbolehkan waktunya berbuka puasa. Al-hadis riwayat An-Nasa'i. Yang terakhir saudaraku sekalian, mari kita jaga puasa kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai dengan sengaja kita batalkan, karena hal itu sangat merugikan kita semua dan ancamannya sangat pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari sesuatu yang membatalkan, mari kita jaga juga dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, agar puasa yang kita jalani tidak hanya menghasilkan lapar dan dahaga. Adapun sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, khamsun yuftirna shaim, al-ghibah wan namimah wal kazib wan nazru bisyahwah wal yamin al-kazibah. 5 hal yang bisa membatalkan pahala orang berpuasa, yaitu membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan sumpah palsu. Al-hadis riwayat Ad-Dailami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah Jum'ah tentang ancaman bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan tidak termasuk golongan orang-orang yang menyia-nyiakannya. Sekali lagi,
Khatib mengingatkan untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, sebab hanya dengan ketakwaan seseorang bisa selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.